Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala al-Qur'an liyakuna nuran hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izinnya setelah beberapa hari kita off, kita siar langsung kita terhenti karena keadaan yang memang memaksakan harus kita ending sementara dalam siaran kita. Dan insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai segenap aktivitas kita dan memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas ibadah kita dalam Ramadan ini. Di hari yang ke-19 yang insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan beberapa waktu yang lalu telah kita menyelesaikan beberapa kaidah tajwid, dan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembacaan pada jilid yang kedua dari Iqra kita. Jadi proses belajar membaca Al-Quran. Selamat bergabung teman-teman yang ada di rumah. Silakan mempersiapkan alat peraga untuk bisa mengikuti materi pelajaran kita hari ini. Saya ingin cek dulu apakah suara kami begitu jelas terdengar dari media Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Mohon berkenan untuk memberikan komentar di kolom komentar. Apakah tidak ada lagi seperti suara pesawat atau bunyi yang menyebabkan suara kami tidak terdengar dengan jelas? Ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mohon izin kami sedikit memajukan jadwal belajar kita. Jadi ba'da zuhur kita sudah memulai belajar karena tertinggal beberapa materi yang lalu, dan begitu banyaknya agenda-agenda dakwah yang harus kami ikuti di lokasi-lokasi yang cukup jauh. Kadang-kala kami harus berangkat lebih sore dan untuk memenuhi berbagai undangan-undangan tersebut, sehingga kami bermaksud untuk lebih awal menunjukkan waktu proses belajar kita, belajar membaca Al-Quran dari nol. Sahabat-sahabat IKADI dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan mengulang di beberapa materi yang lalu. Ada kaidah yang sudah kita sampaikan bahwa dalam melafadzkan huruf-huruf hijaiyah ini butuh ikhtiar sedikit, ya. Biasa kata orang-orang tua kita, kalau lidah yang sudah terlanjur tua usianya begitu sulit kita mengubah kebiasaan kita melafadzkan huruf tersebut. Ada daerah-daerah tertentu yang menjadi kebiasaan daerah, menjadi lidah daerah yang terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan daerah kita. Ya, misalnya ada yang menyebutkan huruf pa, menyebutkan menjadi huruf pa, pi, pu. Ya. Padahal dalam kaidahnya tidak ada huruf pa, tetapi menjadi huruf pa. Huruf pa, ya, dia berbaris atas menjadi pa, pi, pu. Ya, demikian beberapa kebiasaan, ya. Ada juga
kebiasaan atau intonasi dalam pengajaran daerah yang sadar atau tidak sadar juga kita mengikuti kebiasaan tersebut. Teman-teman sekalian, semoga kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kaidah kita bisa tinggalkan dan kita memulai dengan hal baru yang sesuai dengan kaidah tajwid, sehingga pembacaan Al-Quran kita memenuhi syarat dan memenuhi ketentuan, sehingga makna Al-Quran itu tidak berubah, artikulasi daripada Al-Quran itu tidak berubah. Teman sekalian rahmati Allah dengan konsistensi kita dalam proses membaca Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, sekedar kita ingin mengulangi kembali kita ke huruf ba, ya, silakan menyimak dan memperhatikan bagaimana cara kita belajar melafadzkan huruf-huruf Al-Quran. Dan sedikit apa yang kami sampaikan ini adalah sedikit berubah dari yang disampaikan oleh guru-guru kita, ya. Ada sedikit perbedaan yang mana kami memasukkan satu konsep tentang bagaimana konsistensi kita terhadap mat dan konsistensi kita terhadap kaidah-kaidah hukum bacaan dalam Al-Quran. Baik, kita coba dengan huruf ba. Silakan teman-teman yang baru bergabung untuk memperhatikan dan menyimak, ya. Mungkin ada beberapa materi yang lalu yang tidak sempat diikuti, maka hari ini coba sekedar untuk mengingatkan kembali kita. Babi bubab. Kita ulang. Babi bubab. Perhatikan kaidah baris atas yang jika ada alif didahului tanda fathah, jika ada waw sukun didahului tanda dhammah, dan jika ada ya sukun didahului tanda kasrah, maka wajib hukumnya dia dipanjangkan 2 harokat. 2 harokat itu disebut 2 harokat adalah 2 ketukan, tok 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 tok, itu 2 ketukan. Jadi kita yang bisa mengukur seberapa panjang itu 2 harokat. Baik teman-teman, kita coba ulang. Babi bubab. Ba 2 ketukan, bi 2 ketukan, bu 2 ketukan, ya. Kita coba ulang. Babi bubab. Bubamba. Bubamba. Karena ini hukumnya ikhlas, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi hukumnya adalah ikhlas, ya. Coba kita perhatikan cara membaca ikhlas sebagai berikut. Babi bubab. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Ya, jadi suara nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka yang muncul adalah suara mim. Bubamba, bubamba, ya, suara mim yang muncul. Baik, teman-teman, kita coba pindah dengan menggunakan huruf ta. Nanti kita akan masuk di pembacaan kita. Huruf ta dulu. Jika baris atas menjadi ta, ti, tu, ta, ti, tu, ya. Tati tutas tutan tanisat na minal mutni matitan sanita. Ya sahabat ini, dimanapun Anda berada, sahabat Al-Quran, insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah melewati materi ini, kita telah melewati pembelajaran ini, dan hari ini sekedar untuk menguatkan agar kita tidak lupa bagaimana cara belajar untuk melafadzkan huruf. Ada keuntungan kita menggunakan metode ini. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana melafadzkan huruf itu sesuai dengan kaidahnya. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana konsisten ya, begitu, mohon maaf, konsisten dengan mat, ya. Kita konsisten dengan mat. Kita belajar bagaimana konsisten dengan mat agar kemudian dalam proses belajar kita
setiap bertemu dengan huruf mat, ya, tanda mat, tanda panjang, maka wajib hukumnya kita membaca sesuai dengan kaedahnya. Harus kita panjangkan sesuai dengan kaedah-kaedah daripada tanda mat. Kemudian yang ketiga, kita konsisten dengan hukum pembacaan dalam Al-Quran itu sendiri. Ada hukum sukun, ada hukum mim sukun, ada hukum mat, ada hukum bagaimana nun atau mim yang bertasydid, ya, hukum mat arid lis sukun, mat lain, mat silah qasirah, mat silah tawilah, dan seterusnya. Dan semua hukum-hukum bacaan ini insya Allah jika kita mengikuti kaidah, kita akan konsisten pada saat kita membaca Al-Quran tersebut. Jamaah sekalian, kita masuk ke Iqra, ke jilid 2. Silakan teman-teman yang di rumah yang punya buku Iqra atau yang dalam berbentuk seperti ini yang biasa diperdagangkan di toko-toko buku, teman-teman sekalian, silakan untuk membeli dan mengikuti pembelajaran kita lakukan bersama di setiap harinya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembelajaran kita sampai dengan akhir Ramadan. Baik teman-teman sekalian, sekedar untuk memantau dan mengecek kembali apakah suara kami terdengar dengan jelas ataukah masih samar-samar. Ya Pak Israfil, apakah suara kami begitu jelas? Atau teman-teman yang sudah tergabung? Iya, mohon memberikan komentar. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan. Baik, kita buka di jilid kedua, teman-teman sekalian, di halaman ke-33 dalam buku yang ada di hadapan kami. Kita coba lihat dalam proses pembacaan ini. Tidak ada tanda panjang di halaman ini, ya. Tidak ada kaedah mat yang kita lihat, ya. Dalam proses membacanya harus sesuai dengan kaedah bahwa tidak kita panjangkan. Kita akan coba di baris pertama, bata, 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 ya, bata, bata, bada, bada. Bata bata bada bada bata bada bada bata bata bada bada, ya. Coba perhatikan, kita ada kaidah juga, kita membaca dengan satu nafas satu baris. Kenapa ini penting kami sampaikan? Karena kita akan belajar bagaimana lisan kita akan seiring sejalan dengan mata yang terus melihat huruf-huruf hijaiyah tersebut, dan pada saatnya mata melihat dan mulut melafadzkan, ya, mengucapkan atau membaca daripada Al-Quran itu sendiri. Sehingga kita mudah-mudahan nanti akan terbiasa sampai dengan pada waktunya kita akan bertemu dengan membaca Al-Quran, ya. Mata kita sudah terbiasa dan lisan kita sudah terbiasa sadar dan spontan. Apa? Bisa diulangi? Sadar dan spontan. Baik, teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti siaran ini, silakan mengikuti siaran ulang kami melalui akun IKADI, FB IKADI, ya, FB IKADI Kota Bima, yang insya Allah mudah-mudahan materi yang disajikan dalam setiap tayangan langsung seperti ini tidak terhapus, ya, melalui media-media akun-akun sosial yang ada di kelembagaan keadaan di Indonesia Kota Bima. Teman-teman, kita lanjut lagi kita ulang di baris pertama, ya. Silakan teman-teman yang sudah tergabung. Baik. Baca baca bada bada. Kita ulang. Baca baca bada bada. Baca bada baca baca bada bada. Ya, kita di baris kedua. Cara cara cawa cawa cara cara cawa cawa. Ya. Jadi membaca, kita tidak membaca dalam kaedah yang kami sampaikan ini, kita tidak membaca ta roh, tidak seperti itu. Tetapi diupayakan kita membaca satu nafas satu baris dengan dua huruf yang kita lihat, kita gabungkan dan kita tidak pisahkan dalam pelafalannya, ya. Cara, ya.
Taro, taro, tawa, 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 tawa. Perhatikan rahang dan posisi lidah dan mulut kita masing-masing, teman-teman sekalian. Baik, teman-teman, kita lanjut ke baris ketiga. Tata tadabara bawah, tata tadabara bawah, tata tadabara bawah, tata tadabara bawah. Ya, begitu. Ya, teman-teman yang mencoba mengikuti, silakan mengikuti dengan seksama. Ya, baik. Selanjutnya kita akan ke baris keempat. Baba. Ya, kita lihat di Iqra kita atau di jilid 2 di Iqra kedua. Baba, bada, tara, taza. Baba, bada, tara, taza. Sekarang satu nafas satu baris. Kita coba. Baba, bada, tara, taza. Baba, bada, tara, taza. Baba, bada, tara, taza. Baba, bada, tara, taza. Ya, demikian di baris keempat. Baris kelima. Kita baca sampai dengan akhir dari di halaman ini, teman-teman sekalian. Silakan menyimak. Ya, kita ulang. Basa taza, basa taza, taza, zata, zata. Ya, basa, 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 basa. Ya, silakan mengikuti kembali teman-teman sekalian yang baru tergabung melalui akun FB Kadi. Ya, basa, taza, tata, zata. Ya, kita coba satu nafas satu baris. Ya, basa, taza, tata, zata. Basa, taza, tata, zata. Basa, taza, tata, zata. Zata, zata. Ya, begitu ya. Ya, teman-teman sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, beberapa poin yang perlu diperhatikan pada saat kita membaca Al-Quran ini, teman-teman sekalian. Dalam kaidah yang perlu diperhatikan oleh kita semua, bahwa melafadzkan huruf-huruf ini harus sesuai dengan kaidah. Jadi ada cara dan kaidah masing-masing sebagaimana yang sudah kami sampaikan di pembelajaran sebelumnya, ya, dalam proses membaca Al-Quran kita. Ya, perhatikan, kita akan mengulangi basa, taza, tata, zata, zata, zazizu, zaz, zazizu, zaz, zuzan, za, zuzan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zani, za. Ya, kita akan coba mengulang. Basa, taza, taza, zazizu, zazizu. Basa, taza, tata, zata. Basa, taza, basa, taza, tata, zata. Basa, taza, tata, zata. Ya, itu di baris kelima. Kita coba baris keenam. Ba'a, 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 ba'ata, ba'ata, ta'a, 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 ta'ata, ta'ata, ta'ata. Ya, kita coba satu nafas satu baris, ya. Ba'a, ba'ata, ta'a, ta'ata. Ba'a, ba'ata, ta'a, ta'ata. Ba'a, ta'ata, ta'a, ta'ata. Tabathara, baratawa. Tabathara, barabawa. Tabathara, baratawa. Toha, jaka, kaya, jasa. Toha, jaka, kaya, jasa. Baik, teman-teman sekalian, itu satu nafas satu baris. Kita akan lihat dari masing-masing huruf ini punya karakter, punya ciri khas, dan punya cara pada saat kita melafadzkan huruf-huruf hijaiyah. Baik, kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 34. Kita masuk ke huruf nun.
huruf nun, dan di halaman ini kita akan belajar tentang bagaimana menyambungkan huruf nun. Ada kaidah kita menyambungkan huruf nun, ya, huruf nun kita tulis seperti itu. Bagaimana cara kaidah melanjutkan huruf tersebut? Ya, huruf nun bertemu dengan huruf yang lain, ya. Di mana posisi huruf nun? Berada di depan, berada di tengah, dan berada di bagian belakang, atau di awal dan ada di akhir dan ada di tengah, ya. Jadi ada kaidah cara penulisan, cara kita menulis atau kita memperhatikan huruf nun posisinya, dan kaidahnya sama, ya. Perhatikan, nun ini adalah hukum huruf dari hukum bacaan idgham bi gunnah. Ya, idgham berarti kita memasukkan huruf-huruf idgham, huruf suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham, ya. Coba perhatikan. Nani nunan, nunan na, nunan na, ya, nunan na. Nunan tanwinnya sendiri, nun sukun atau tanwinnya sendiri bertemu dengan huruf nun. Nani nunan, nunan nani nanna, nunan nani nanna, minal munni maninan nanina. Nani nunan, nunan nani nanna, nani nanna, minal munni, munni, munni maninan nanina. Ya, teman-teman, kita coba masuk ke jilid 2, teman-teman baru yang tergabung, ya. Di jilid 2 di halaman 34. Teman-teman sekalian, kita akan mencoba. Nah, baris atas, jika huruf tersebut baris atas menjadi na, huruf tunggalnya bernama nun. Na, na, ni, nu. Na, ni, nu. Nani, nu. Nani, nu. Nani, nu. Begitu, ya. Kita coba. Nana, 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 naba, 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 naba. Baik, kita coba di baris kedua. Na, 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 nata, na, nababa, banana. Na, 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 naba, nata, na, nababa, banana. Na, 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 nata, na, nababa, banana. Ya, begitu. Paling tidak kita mencoba melatih mata kita dan melatih lisan kita pada saat kita membaca Al-Quran. Sekarang kita mencoba dengan satu nafas, satu baris. Na, 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 nata, na, nababa, banana. Nabata, banata, tabana, nataba. Robana, banara, badana, nabada. Badara, nadhara, na, ya, zanaba, wanadha, zaraha, naza'a, naba'a, naba'a. Sabata, tasaba, wana'a, nawafa. Badana, danata, wanana, nawana. Baik, teman-teman sekalian, begitulah cara kita melafadzkan huruf-huruf dari huruf ini ketika dia bertemu dengan harokat. Satu nafas, satu baris adalah kaidah yang kami coba tawarkan kepada teman-teman sekalian, agar kemudian kita melatih mulut kita, melatih mata kita pada saat kita melafadzkan huruf-huruf tersebut. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan di tadi huruf nun. Kita sudah melihat bagaimana huruf nun ini jika dia bertemu dengan huruf yang lain, bagaimana cara kaidah kita menulisnya. Huruf nun berada di awal, huruf nun berada di tengah, dan huruf nun berada di akhir kalimat, ya, akhir kata atau akhir kalimat. Jadi bagaimana kaidah cara menulisnya, inilah yang sudah kita
perhatikan di buku Iqra di jilid kedua di halaman ke-34. Kita berpindah ke huruf yang lain, teman-teman sekalian, di huruf ya. Huruf apa? Huruf ya. Huruf ya berbaris atas ya menjadi dibaca ya, berbaris bawah menjadi yi, berbaris dhammah menjadi yu ya. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Coba huruf ya di dalam kaidah nun sukun juga merupakan huruf dari hukum nun sukun atau tanwin yang kita sebut hukumnya bernama idgham bi gunnah ya. Hukum idgham bi gunnah. Kita coba lihat. Ya, perhatikan bagaimana cara menulisnya. Ya, posisi dia di depan, di bagian depan, posisi di bagian tengah dan bagian terakhir. Ya, kita coba. Ya, 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 ya ta, ya ta, ya ta, ya ta, ya ta, ya ta, ya. Arabaya, ya bara, ya arabaya, arabaya. Posisi ya berada di akhir. Ya, Arabaya, Arabaya, ya bara, ya bara, ya bara. Ya, perhatikan ya berada di bagian depan ya. Arabaya, ya bara, ranaya, ya nara, ranaya, ya nara. Perhatikan ya, kita coba satu nafas satu baris. Arabaya, ya bara, ranaya, ya nara, Rabaya, ya nara, ya Rabaya, ya bara, ranaya, ya nara. Ya, begitu. Satu nafas satu baris. Coba kita perhatikan kembali teman-teman sekalian. Di baris ketiga kita lihat bayana, nabaya, bayana, bayana, nabaya, ya dana, danaya, bayana, nabaya, ya dana, danaya. Baik, kita pindah ke baris keempat di halaman 35, teman-teman yang baru tergabung atau yang baru mengikuti siaran ini di halaman 35 di jilid kedua dari Iqra kita. Baik, ke baris keempat kita coba. Zahaba, ya, zahaba, 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 zahaba. Za akan berbeda menjadi za, akan berbeda menjadi dha, ya, akan sangat berbeda. Sehingga perhatikan kaidahnya zazizu, zazizu, zaz. Dan dia huruf ini adalah bukan huruf qalqalah, teman-teman sekalian. Karena dia bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh dipantulkan suara kita, ya. Zazizu, zaz. Tidak boleh kita membaca zazizu, zaz. Tidak seperti itu, ya, tetapi zazizu, zaz, zazizu, zaz, zaz, ya. Baik, kita coba kita ulangi kembali. Zahaba, zahab, za, rahang kita dibuka, za, zahaba, nazala, nazala, nazala. Za berbeda dengan za berbeda dengan za, ya. Zahaba, nazala, nazara, yadaya. Perhatikan posisi rahang kami, ya, posisi zahaba, 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 nazala, nazala, nazara, 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 yadaya, zahaba, nazala, nazara, yadaya, zahaba, nazala, nazara, yadaya. Ya, begitu. Jadi seolah-olah ada intonasi yang kita belajar. Jadi kita belajar membaca Iqra ini seolah-olah kita sudah belajar tangga nada di dalam tartil kita nanti insyaallah, ya.
Kita lanjut ke halaman ke baris berikutnya. Azagha, gha, azaza, azagha, gha. Perhatikan, a ini bukan ain, tetapi ini hamzah yang perhatikan cara membacanya. A, za, gha, bukan go, ya, bukan go, tapi gha. Azagha, batara, ya, zayana, ya, perhatikan, zayana, zanaya, ya, berbeda ya. Azagha, batara, zayana, zanaya. Perhatikan, kita coba, kita ulang. Azagha, batara, zayana, zanaya, zanaya. Berbeda ya. Baris berikutnya, atata. Perhatikan, atata. Sangat berbeda sekali. Atata, sana'a, sana'a. Ya aba, ayata. Bagaimana kalau melafadzkan huruf ta dengan tanpa ekspresi kita? Ya, ayata. Mungkin benar terdengar, tetapi khawatirnya kami pada saat melafadzkan huruf ini akan kembali ke seperti awal. Kita tidak sadar dan spontan pada saat membaca huruf tersebut. Sehingga teman-teman sekalian, perhatikan posisi rahang kita, posisi lidah kita pada saat melafadzkan huruf tersebut, ya. Asasa, ya, perhatikan. Asasa, sana'a, ya aba, ayata, razaqa, nawara, ataya, wanada. Razaqa, nawara. Perhatikan, za bukan za, tetapi Allah. Ujung lidah di pangkal bagian atas sedikit dari ujung lidah kita. Ya, teman-teman, ini adalah huruf ikhfa. Yang pada saat membaca kita membaca dari huruf ini, teman-teman sekalian, tetap harus dipamarkan dan didengungkan. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, huruf dhad, maka wajib kita dengungkan. Kita coba. Razaqa, nawara, ataya, wanada. Razaqa, nawara, ataya, wanada. Razaqa, nawara, ataya, wanada. Ya, perhatikan. Ya, nama saya yana. Ya, nama saya yana. Kita ulang dari awal. Ya, yata. Rabaya, ya bararayat. Rana, ya nara. Bayana, nabaya, ya dana, ya. Zahaba, nazala. Nazara, badaya. Azagha, batara, zayana, zanaya. Asasa, sana'a, ya aba, ayata. Razaqa, nawara, ataya, wanada. Ya, nama
Nama saya Yana. Baik, teman-teman sekalian, begitu ya. Nama saya Yana. Nama Anda siapa? Ya, begitu. Baik, teman-teman, kita mencoba melanjutkan bacaan kita di halaman 36. Bagi teman-teman yang sudah tergabung, ya silahkan membuka di jilid kedua di halaman 36. Kita akan bertemu belajar tentang huruf jim dan huruf ra. Bagaimana huruf ra jika bertemu dengan huruf yang lain, ya, bagaimana ketika dia berdiri sendiri dan bergabung dengan huruf yang lain. Begitu pula dengan huruf jim, bagaimana dia berdiri sendiri huruf jim secara tunggal, dan bagaimana jika ia bertemu dengan huruf yang lain. Sehingga teman-teman sekalian, di jilid kedua ini kita akan coba belajar bagaimana mengenal huruf yang sudah tergabung dengan huruf yang lain. Kalau di jilid 1, dan kami tidak menyelesaikan di jilid 1 karena mengingat kita sudah belajar cara melafadzkan semua huruf-huruf hijaiyah tersebut di sesi-sesi yang sebelumnya. Ya, kita coba lihat. Baik, teman-teman sekalian, ja, huruf jim berbaris atas menjadi ja, baris bawah menjadi ji, baris dhamma menjadi ju, ya. Jaji ju, jaji ju, jaji ju, ya. Sekarang ada huruf ra, ya. Jara, ya. Jara, hajara, terpisah dia sendiri-sendiri. Jika digabungkan, maka perhatikan di tulisan, kaidah tulisan yang sudah ada di hadapan kita masing-masing. Hajara. Baik teman-teman, kita lanjut di baris kedua di halaman 36 di jilid kedua. Ya, silakan teman-teman yang sudah membuka. Baja jabah qadan nada. Baja jabah qadan nada. Baja jabah qadan nada. Ya, perhatikan intonasi kita. Baja jabah qada qafi qada. Ini huruf qalqi, ya, ada di tenggorokan, yang juga harus benar cara membaca kita. Qada nada. Baja jabah qadan nada. Tajahawa khazayata. Najahaya jasayasha. Perhatikan, ada perbedaan huruf sin dan huruf shin. Sin dan shin. Apa bedanya? Sin dan shin. Dan kita sudah lewat juga di huruf sa di ujung lidah. Shin, sin biasa lebih tipis dia, shin lebih tebal, ya. Ada perbedaan. Kita perhatikan huruf sin. Susas. Sanisas naminal musni masisan sanisa. Ya, teman-teman di rumah yang baru tergabung, perhatikan ini adalah kaidah yang kita metodologi yang coba kita sampaikan menjadi cara belajar kita, cara melafadzkan huruf kita, ya. Susan sanisas naminal musni masisan sanisa. Ya, teman-teman sahabat IKADI dimanapun Anda berada, sahabat Al-Quran yang mudah-mudahan terus mengikuti siaran langsung kami, pada hari ini kita akan terus menguatkan diri kita dalam melafadzkan huruf-huruf hijaiyah, sehingga pada saat kita membaca Al-Quran nanti sudah benar sesuai dengan kaidah. Ya, kita sekali lagi kita mengingatkan, kita menggunakan buku Iqra dan kita sudah sampai di jilid kedua. Teman-teman sekalian silakan membuka. Di jilid kedua ini Al-Quran kita akan coba eja.
Coba kita belajar melafadzkan sehingga nanti pada saat bertemu dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran, kita sudah benar membacanya. Ya, baik. Kita lanjut di halaman ke-36 di baris ketiga di jilid kedua. Ya, tajahawa khazayata, baris keempat. Najahaya jasaya syasha, syashi. Perhatikan, sa berbeda, sya berbeda. Sa, sya, ya. Syashi, shushash, shushan, shushan, shani, shashna, minal mushni, mashishan, shanisha. Baik teman-teman sekalian, huruf ini juga punya sifat al-hamad. Dia mengalirkan udara atau mendesiskan udara pada saat, atau mengalirkan udara, ya, mengalirkan udara pada saat kita melafadzkan huruf ini. Tetapi kaidahnya berbeda dengan huruf sin. Sin tipis, tapi shin tebal, ya. Sha, shi, shu, ya. Najahaya jasaya sha, yasha, najahaya jasaya sha. Masa rosa, masa, ta berbeda, ta berbeda, ya, sa berbeda, sya berbeda, ya. Ada sa, huruf tunggal yang bernama sa, ada pod, posisi dia di bagian langit-langit di atas tenggorokan, ya, tidak sampai di tenggorokan, tetapi ada seperti leher angsa, suara angsa, ya, sedikit akan berbeda dengan sa, akan berbeda dengan sya, akan berbeda dengan sa, ya. Dia punya perbedaan masing-masing. Ingat teman-teman, berbeda huruf dalam Al-Quran ini akan berbeda juga artikulasi daripada Al-Quran itu sendiri. Sehingga kalau teman-teman mengikuti, ya, dari awal sampai akhir, artikulasi juga berbeda, ya. Baik, kita coba, kita lanjut, ya. Masa rofa yadha, ba. Akan berbeda dot dengan dal dengan bot. Perhatikan di pipi kiri, pipi kanan, bot dengan dal. Kalau dal kita membaca da, di, du. Kalau bot, ba, di, du. Ghairil maghdubi. Nah, itu huruf dot, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, akan berbeda. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut di baris ke-6, ya. Kita bertemu dengan baris kelima dulu, belum selesai, ya. Kita coba ulang. Masa rosa, yalba, khofa, po. Beda ta, beda po. Po. Ini adalah huruf qalqalah, ya. Kita harus pantulkan dia. Tati, bukan ta, bukan tati, tetapi po. Tati, po. Ini huruf ikhfa juga, ya. Huruf qalqalah dia dan huruf ikhfa juga, yang harus didengungkan, disamarkan dan didengungkan, ya. Tati,
qanitatna minal muqani matitan qanita. Ya. Teman-teman sahabat Al-Qur'an dimanapun Anda berada dalam proses belajar ini, insya Allah ya mudah-mudahan akan terlihat jelas berbeda ya, mana huruf po, mana huruf ta dan po berbeda, mana huruf dad, mana huruf wad, mana huruf zal akan berbeda nanti ya. Baik, kita coba pindah ke baris berikutnya. Wana wana, bukan zo, bukan za, bukan za, ya bukan, tetapi wa. Dia kembarannya po, tetapi po itu tidak ada titiknya, yang ini ada titiknya, ya. Wa, ya wa. Sebagaimana kalau kita melafadzkan kalimat sadaqallahul azim, bukan azim, tetapi azim, ya. Sadaqallahul azim, ya begitu ya cara melafadzkan sadaqallah, sadaqa, ya. Sadaqallahul azim, ya. Baik teman-teman sekalian, kita kembali ke apa namanya, ke ikra kita ya. Wana da'a ghaza nafa wana da'a ghaza nafa ya qajaka khalayat ya qajaka khalayaya hadza yatamana jahajaya hadza yatamana jahajaya hadza yatamana jahajaya. Baik teman-teman sahabat IKADI dimanapun Anda berada, teman-teman sekalian, kita lanjutkan saja pembelajaran kita di halaman berikutnya, yakni di halaman 37. Teman-teman yang sudah memegang jilid 2 silakan membuka di halaman 37 ya. Kita akan bertemu dengan sin dan dal. Bagaimana sin itu bertemu dengan huruf jika berada di bagian depan huruf dan di bagian akhir daripada huruf. Begitu huruf dal juga ya, huruf dal. Ya, huruf dal. Baik, tada, syara, sya. Perhatikan mulut kami. Sya. Berbeda ta, ya, berbeda ya. Sangat berbeda ya. Syara, ya, syara, ya. Baik. Kita coba jelas perbedaan antara ta, sin, shin dan pod, ya, pod akan berbeda. Ya. Baik teman-teman sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, kita coba mengulangi kembali. Sada, syara, Sada, bara, tanabasa, syata, yasa, thara, soha, namar, adha, sayalqala, ghawasyaqa, nadhafa, toha, naza, qaka, khosha, naza, qada, jama, sya'a, yadha. Baik teman-teman sekalian, begitulah pembelajaran kita hari ini. Insyaallah saya kira kita cukupkan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita. Kita baru mengenal perbedaan antara ta, berbeda mengenal huruf po, ta dan po itu berbeda. Ya, serupa tapi tidak sama. Bagian ada orang yang
membaca seolah-olah dia sama, itu berbeda, ya sangat berbeda. Kemudian ada juga perbedaan antara huruf ta, huruf ta dengan huruf sin berbeda. Ta, sin dan shin dan huruf tod akan berbeda, ya. Sehingga perbedaan ini mestinya kita harus pahami dan harus kita perhatikan dengan baik. Karena jika berbeda huruf, teman-teman sekalian, artikulasi juga berbeda. Makna Al-Quran itu berbeda, jauh berbeda, teman-teman sekalian. Ya, baik. Sahabat IKADI, saya kira kita cukupkan dulu. Esok hari kita akan bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita gabungkan menjadi 3 huruf dalam satu kata, ya. Seterusnya kita akan terus belajar, akan menguatkan bagaimana kaidah-kaidah yang sudah ditulis oleh Kiai Haji Asad Humam, ya. Mudah-mudahan Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau dan melapangkan alam kuburnya dan menjadikan setiap huruf yang ditulis, yang dibukukan oleh beliau menjadi buku Iqra ini menjadi an-nur bagi beliau, menjadi cahaya dalam penerang alam kubur beliau. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan tiba waktunya kita mengakhiri sesi pembelajaran kita kali ini pada siang hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita agar kemudian kita istiqamah untuk terus belajar Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.